Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadira Amalia Santoso dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2020. Di video kali ini, aku bakal share informasi menarik mengenai pengalaman serta ilmu yang udah aku dapetin melalui kursus online yang bisa diakses secara gratis di mana saja dan kapan saja. Kursusnya berisi video, soal, serta kuis yang bisa kalian kerjakan di saat itu juga. Aksesnya di mana? Aksesnya di coursera.org. Jadi kurang lebih kursusnya seperti ini. Jadi nanti akan ada dosen yang menerangkannya dari universitas atau lembaga tertentu, lalu nanti akan ada bab-babnya per minggunya. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah materi-materinya serta ada kuisnya di dalamnya. Jadi kursus yang aku ambil itu temanya adalah Health Communication, di mana judul spesifiknya adalah Foundational Skills for Communicating About Health. Kursusnya diselenggarakan oleh University of Michigan Faculty of Public Health, di mana yang menerangkannya adalah dosennya, yaitu Mr. Brian Zygmunt Fisher. Nah, untuk kursusnya itu sendiri tuh diselenggarakan selama 5 minggu. Alasan kenapa aku mau ikut kursus ini adalah karena topiknya sangat relatable dengan profesi aku ke depannya, yaitu sebagai dokter. Amin. Selain itu, ilmunya nggak cuma aku bisa praktekin setelah aku nanti menjadi dokter, tapi bisa dipraktekkan mulai dari sekarang, dari orang-orang terdekat, atau dari sosial media, atau melalui kegiatan organisasi. Karena aku juga ikut serta dan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, gimana nih hasilnya setelah aku mengikuti course tersebut? Tentunya hasilnya aku jadi lebih mengerti teori-teorinya dan juga gimana sih cara praktekin health communication secara efektif. Nah, aku juga udah share video edukasi aku terkait topiknya adalah hipertensi. Bisa dicek di Instagram aku atau di YouTube. Nanti aku taruh linknya di sini. Nah, kali ini aku bakal menjabarkan ilmu apa aja yang udah aku dapat melalui course tersebut secara singkat. Yuk, kita simak. Nah, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa aja sih 4 konsep dasar dari health communication. Yang pertama adalah audience, yang kedua adalah goals atau tujuan kamu, yang ketiga adalah message atau pesan yang akan kamu sampaikan nanti, dan juga yang keempat adalah naratif atau bagaimana sih penyampaian kamu kepada audience. Pertama kita akan bahas dulu tentang audience dan goals, di mana dua komponen ini sangat berkaitan satu sama lain. Nah, jadi untuk audiens, kamu tentu harus tahu dulu nih karakteristik dari mereka. Jadi kamu harus mengenal mereka dan memahami mereka. Mulai dari demografiknya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaannya, serta situasi yang sedang mereka hadapi. Nah, kita harus tahu juga nih kalau mereka itu sebenarnya interested gak sih sama kita, mereka tertarik gak sih sama kita. Kita harus tahu cara menarik simpati mereka dengan tadi memahami mereka. Nah, tentunya untuk mendukung hal tersebut kita harus kemas semua yang akan kita sampaikan tuh dengan suatu media yang menarik. Contohnya kita bagikan kertas, guideline, atau suatu poster yang bisa menarik simpati mereka dalam bentuk PowerPoint misalnya, itu juga bisa, salah satunya bisa menarik simpati mereka. Selanjutnya adalah goals. Nah, untuk goals ini tentunya kamu harus tahu tujuan kamu apa dalam menyampaikan health communication itu. Ini adalah contoh-contohnya. Di mana kamu bisa tuh menyajikan suatu knowledge, pengetahuan baru. Bisa juga direct compliance atau suatu instruksi. Lalu bisa juga belief atau pemahaman terkait topik tertentu. Dan juga bisa nih yang paling akhir adalah make information available. Jadi kamu menyajikan informasi-informasi, misalnya informasi yang paling terupdate mengenai corona dan sebagainya. Yang terakhir nih, apa aja tantangan yang bisa kamu hadapi selama kamu melakukan proses komunikasi tersebut? Bisa berupa bahasa, timing, emosi, ataupun background dari audiensnya. Nah, dari tadi kita udah memahami audiens, goals, dan juga tantangan yang mungkin kita hadapi selama kita melakukan health communication. Kita juga harus tahu pentingnya memprioritaskan pesan, karena audiens itu akan cenderung mengambil pesan-pesan inti dari topik yang kita jabarkan atau yang kita jelaskan kepada mereka. Lah, terus gimana dong cara kita membuat pesan inti yang baik? Yang pertama adalah dengan berlatih. Salah satu caranya adalah dengan cara berlatih half-life your message. Maksudnya apa tuh? Jadi, itu adalah cara kamu untuk melihat pesan inti dari apa yang kamu bicarakan. Caranya adalah dengan membicarakan topik yang kamu sampaikan dalam kurun waktu 60 detik. Kemudian dipotong lagi jadi 30 detik, lalu dipotong lagi jadi 15 detik. Nah, idealnya dalam 15 detik tersebut, kamu menemukan pesan inti yang akan kamu sampaikan nanti. Tips yang kedua adalah menyusun pesan yang akan kamu sampaikan nanti ke dalam struktur namanya segitiga terbalik. Jadi seperti ini.
Bisa dilihat bahwa di atasnya ada central message atau poin utamanya, kemudian didukung dengan fakta atau poin-poin yang dapat mensupport central message-nya. Nah, ini adalah contohnya di mana kalimat pertama merupakan central message-nya berkaitan dengan active lifestyle. Lalu nanti didukung nih sama kalimat-kalimat setelahnya seperti contoh-contohnya, yaitu berjalan, lalu menambah aktivitas fisik, dan juga ada bersepeda. Yang ketiga adalah ketika kamu memberikan suatu data atau grafik, pastikan kamu tahu kesimpulannya. Jadi jangan cuma kamu pasang aja tuh data, tapi kamu nggak tahu itu maksudnya apa. Jadi kalau bisa kamu sampaikan itu kesimpulannya baik atau buruk, begitu. Yang keempat, usahakan kamu membuatnya dengan kalimat aktif, karena kalimat aktif itu jauh lebih jelas daripada kalimat pasif mengenai pelakunya dan juga objeknya. Yang kelima adalah menggunakan plain language. Apa itu plain language? Jadi itu merupakan suatu cara berkomunikasi di mana nanti audiensnya bisa mengerti atau paham pada satu kali kamu menyampaikan atau satu kali mereka membaca apa yang kamu paparkan. Nah, ini dia nih ciri-ciri dari plain language, di mana harus clear atau jelas, mudah dibaca, konkret, dan juga konsis, alias nggak perlu banyak kata-kata yang tidak diperlukan. Caranya gimana? Bisa melewati website yang bisa men-scan kata-kata yang kurang familiar. Ini kalau dalam bahasa Inggris. Nah, bisa juga kamu mengurangi istilah-istilah medis yang biasanya masyarakat awam itu kurang paham. Lalu bisa juga nih kamu minta tolong kerabat terdekat kamu atau contohnya keluarga atau teman untuk mereview ulang materi yang akan kamu sampaikan nanti. Nah, sekarang komponen terakhir nih yaitu naratif, dimana ini adalah penyampaian kamu kepada audiens kamu. Tips pertama, kamu bisa menyampaikan apa yang akan kamu sampaikan nanti ke dalam bentuk cerita. Nah, jadi kan health communication itu kan penuh dengan fakta-fakta ya pastinya. Jadi ada fakta-fakta kesehatan, health science-nya, terus ada juga manajemennya atau obat-obatannya. Nah, itu dikemas dalam sebuah cerita, jadi nanti punya koneksi satu sama lain. Kenapa kayak gitu? Karena secara naluriah manusia itu mendengar cerita setiap harinya, dan mereka akan jadi lebih paham dan juga lebih mengerti sebab akibatnya. Selain itu, kita nggak cuma nyajin fakta-fakta ataupun data-data aja, jadi audiens nggak bosen dan juga presentasi kita atau penyampaian kita nggak terlihat monoton. Tips yang kedua, tips yang nggak kalah penting, yaitu kita harus tahu faktor non-verbal dan juga faktor verbal. Nah, ini merupakan faktor verbal, di mana kita harus tahu vokal tone kita, jangan berteriak. Terus kita harus bervariasi nih tonnya, nggak cuma itu-itu aja biar nggak monoton. Dan jangan kebanyakan berhenti atau kayak itu kalau bisa dikurangi. Selanjutnya adalah faktor nonverbal. Ada apa aja? Ada emosi, pergerakan tangan, dan juga ada eye contact. Nah, tentunya caranya adalah dengan tersenyum dan juga untuk menunjukkan interest diri kamu terhadap apa yang kamu sampaikan. Nah, ini dia untuk eye contact, dimana kamu jangan nunduk, terus kamu lihat nih, kamu pilih beberapa orang yang akan kamu tatap selama 2-4 detik untuk membuat suatu koneksi. Kemudian, nanti kamu bergerak juga nih badannya, nggak cuman matanya aja, tapi bergerak juga badannya. Kamu jangan lihat yang depan kamu aja, tapi kamu lihat yang samping kanan, samping kiri, dan juga belakang. Oke, itu dia yang bisa aku paparkan ke kalian kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.